Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang statistika dalam penyajian data statistik. Itu kita membutuhkan beberapa bentuk ya. Nah, di sini kita akan menyajikan data statistik dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kita akan belajar itu. Nah, kemudian di sini disajikan soal ya. Nah, dalam soal ini berikut data profesi penduduk sebuah kampung dalam bentuk tabel ya. Petani 72, pedagang 26, nelayan 45, PNS 23, lainnya 34. Sajikanlah data tersebut ke dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Nah, di sini kita akan membuat 3 diagram ini di buku tulis, ya. Di buku tulis, bagaimana sih membuat ini di buku tulis? Kita akan membuatnya di sini ya. Nah, untuk itu perlu disiapkan nih alat-alatnya. Tentunya buku tulis, pensil penghapus, penggaris, jangka, dan busur derajat ya, perlu disiapkan. Nah, jika dianggap perlu untuk jika kalian punya pensil warna juga bisa disiapkan ya, pensil warna atau spidol. Yuk kita buat. Yang pertama di sini kita beri judul dulu, profesi penduduk sebuah kampung ya. Kita mulai dengan membuat diagram batang ya. Nah, di sini kita buat garis lurus ya. Nah, ini kita berpatokan ke garis merah ini ya, harus sejajar supaya betul-betul tegak lurus. Kemudian sumbu X-nya kita buat juga dengan mengikuti garis buku juga. Nah, selanjutnya pada sumbu Y di sini kita buat garis-garis kecil seperti ini. Nah, ingat ya. Lagi-lagi di sini kita manfaatkan garis-garis buku seperti ini. Tujuannya supaya jarak antara garis yang satu dengan garis yang lain ini jaraknya sama. Nah, begitu juga dengan sumbu X di sini. Kita harus ukur supaya jaraknya sama. Nah, di sini kita manfaatkan saja garis buku ya. Nah, untuk itu kita harus luruskan dulu salah satu garisnya dengan sumbu Y di sini. Nah, kemudian di sini kita buat garis-garis kecilnya lengkap 3 ya, supaya tidak terlalu rapat nantinya. Nah, di sini. Kemudian kita beri titik pusat, kemudian angka 0, kemudian di sini langsung 20 saja, kemudian di sini 25 dan seterusnya. Di sini sampai 75 kita buat lengkap 55 ya. Nah, ini lengkap 55-nya harus sama juga ya. Tidak boleh di sini 20, di sini 23, 26, 45. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi urutan lengkap 5-nya pun harus sama. Kemudian di sini kita beri keterangan frekuensi atau jumlah ya. Dilanjutkan di sini nama datanya ada petani, pedagang, nelayan, PNS dan lainnya ya. Keterangannya di sini profesi penduduk. Nah, perhatikan sudah bagus kan? Terus kita tarik garis lurus pada petani di sini sampai angka 72. Nah, berarti lebih sedikit dari 70 ya. Kita lanjutkan di sini garis mendatar. Nah, setelah 2 garis ini bertemu, maka tinggal kita buat batangnya yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, terus nilai frekuensinya kita tulis di atas ini. Nah, ini nilai frekuensi ini untuk memudahkan kita membacanya.
Ini boleh ditulis, boleh juga tidak ya. Nah, sekarang pedagang sama ya. Kita tarik garis lurus sampai lebih dari 25. Nah, lebih dari garis buku ini. Nah, itu manfaat dari garis buku ya. Memudahkan kita. Nah, garis ini juga kita buat garis seperti ini, garis mendatar. Ini juga memudahkan kita jadi tidak miring, tidak naik ke atas dan seterusnya ya. Tinggal kita buat batangnya 26, kemudian nelayan juga begitu 45. Nah, pas garis buku ya. Nah, ini sangat mudah sekali kita buat garisnya. Begitu juga dengan garis mendatar ini, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal buat batangnya berbentuk persegi panjang. Nilainya kita tulis 45. Untuk PNS juga begitu, 23 berarti 20 lebih dikit di sini. Garis mendatarnya, terus batangnya. Nilai frekuensinya 23, kemudian lainnya 34 berarti 35 kurang dikit ya. Garis mendatar, kita buat batangnya, kemudian nilainya di sini ya, nilai frekuensinya. Nah, supaya lebih menarik kita bisa warnai atau arsir nih, bisa dengan pensil atau dengan spidol ya, supaya lebih menarik. Nah, di sini jangan lupa tadi di sini Mister bilang bahwa jarak antara satu titik dengan titik yang lain ini harus sama. Nah, tapi di sini 0 dengan 20 ini kan terlalu jauh berbeda ya. Nah, maka di sini kita perlu hapus lagi garisnya, kemudian kita buat garis zigzag seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk memendekkan garis ya. Memendekkan garis, atau kita baca di sini sumbu Y terpotong dari 0 sampai 20. Begitu ya, untuk berfungsi untuk memendekkan saja. Nah, dan ini bisa dilakukan hanya pada garis ini saja ya. Tidak boleh misalkan di tengah-tengah ya, hanya bisa dilakukan angka 0 sampai angka yang pertama kita tulis. Oke, paham ya? Lanjutkan. Diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, hal yang pertama yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan adalah mencari sudut pusat. Nah, kita cari sudut pusatnya nih. Petani 72 frekuensinya. Nah, frekuensinya ini 72 per 200. 200 ini dapat dari mana? Ya, dari jumlah frekuensi seluruhnya atau jumlah data seluruhnya ya, 200. Nah, kemudian kita kali 360 derajat. Ini kita kalikan angka ini karena 360 derajat ini adalah nilai derajat dalam satu lingkaran. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini kita tinggal coret nih. Kita bagi 360 dibagi 200. Hasilnya 1,8. Maka 72 tinggal kita kalikan dengan 1,8. Hasilnya 129,6. Kita bulatkan menjadi 130. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya angka-angka yang ada di atas ini nanti tinggal langsung dikalikan saja dengan 1,8 ya, karena kan pasti sama. Nah, perhatikan sama kan? Nah, seperti itu. Jadi bisa nih langsung saja dalam perhitungannya. 26 langsung dikalikan 1,8. Hasilnya 46,8 derajat. Kita bulatkan menjadi 47 derajat. Nah, begitu juga untuk nelayan. 45 langsung kalikan dengan 1,8. Hasilnya 81 derajat. PNS juga sama begitu. 23 langsung kalikan dengan 1,8, hasilnya 41,4 derajat. Dibulatkan menjadi 41. Terakhir untuk yang lainnya, 34 dikali 1,8 sama dengan 61,2, dibulatkan menjadi 61 derajat. Nah, berarti kita sudah dapat nih besar sudut pusat dari seluruh data ya, untuk semua data. Nah, sekarang kita tinggal buat diagram lingkaran
Ya, kita tulis dulu judulnya, profesi penduduk sebuah kampung. Kita buat titik di sini ya. Di sini kita buat titik. Dengan menggunakan jangka, kita buat lingkaran. Nah, selanjutnya kita lihat data yang pertama, petani besar derajatnya 130 derajat. Nah, di sini kita buat satu garis dulu dengan mengikuti garis buku. Ingat, ini harus kita manfaatkan ya, garis buku ini untuk membuat garis yang benar-benar lurus ya. Jangan lupa pakai penggaris. Kita ambil busur kita letakkan, kita posisikan seperti ini. Perhatikan di sini ada dua angka. Angka yang bagian dalam dengan bagian yang luar. Angka yang mana yang kita gunakan? Ya, angka yang di dalam. Kenapa? Ya, karena angka yang di dalam ini dimulai dari 0. Ya kan? Angka 0 ini angka 0-nya menyentuh pada garis yang kita buat tadi. Maka kita gunakan angka yang pada bagian dalam. Cari 130. Nah, ini. Maka kita tandai di sini. Ya. Setelah itu tinggal kita buat garis. Kita tulis petani 130 derajat, ya. Nah, yang kedua, pedagang 47 derajat. Ambil lagi garis busurnya, kita letakkan seperti ini. Cari 47. 40. Ini 47-nya berarti ada di sini ya. Nah, kita tandai, kemudian kita buat garis dengan penggaris ya. Pedagang 47 derajat. Selesai nih ya. Lanjutkan dengan nelayan nih, 81 derajat. Ambil lagi busurnya, letakkan seperti ini. Kemudian cari 81. Nah, di sini dia. Kita tarik garis lurus. Selesai, kita tulis nelayan 81 derajat. Berikutnya PNS 41 derajat. Nah, kita ambil lagi busurnya, letakkan seperti ini, angka 0, cari 41, ini 40, berarti dia letaknya di sini. Nah, kita tarik garis lurus, ini berarti PNS 41 derajat ya. Nah, yang terakhir lainnya, ini langsung saja kita tulis di sini, lainnya 61 derajat. Nah, untuk diagram lingkaran sampai di sini ini sudah selesai ya, sudah bisa. Nah, kita juga bisa tambahkan supaya lebih menarik tentunya ya. Kita tambahkan warna atau diarsir dengan warna-warna, kita arsir dengan berbagai bentuk ya mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Jadi diagram lingkaran kita dengan tampilan yang menarik. Terakhir adalah diagram garis ya. Sama, kita tulis dulu judulnya, profesi penduduk sebuah kampung. Nah, dalam diagram garis ini hampir sama persis dengan diagram batang ya. Yang membedakan hanya pada batangnya tadi. Jadi kita nggak pakai batang tapi menggunakan garis ya. Nah, sama persis ya pembuatannya, perhatikan cara pembuatannya di sini, skalanya harus sama persis ya. Nah, kemudian angka-angkanya juga kita buat sama persis ya, karena kebetulan karena ini kan dalam soal yang sama juga ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi sumbu X dan sumbu Y-nya sudah jadi. Kita tinggal menarik nih. Kita tarik garis lurus dari petani sampai angka 72. Kita buat garis mendatar. Nah, bedanya di sini nih ya. Setelah dua garis ini bertemu, maka titik pertemuannya kita tandai dengan sebuah garis. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tulis nilai frekuensinya di sini. Nah, ini pun nilainya ini pun opsional saja. Nah, di sini kita tulis untuk memudahkan dalam membaca.
Selesai ya. Nah, untuk petani. Sekarang pedagang. Tarik garis lurus, kemudian mendatarnya, titik pertemuannya kita beri titik, kemudian tulis nilai frekuensinya 26. Nelayan juga begitu ya. Buat 2 garis lurus ke atas dan mendatar, tandai titik pertemuannya, tulis nilai frekuensinya 45. PNS begitu juga. Tandai titik pertemuannya, kemudian tulis 23. Lainnya juga begitu. Titik pertemuannya kita tandai dan tulis nilainya. Begitu kan? Nah, seperti ini. Nah, sama seperti tadi juga di sini 0 dengan 20 ini kan jaraknya berbeda dengan yang lain, maka kita buat garis zigzag di sini yang menandakan bahwa grafik sumbu Y ini dari 0 sampai 20 ini terpotong ya. Sekarang kita tinggal tarik garis lurus ya dari titik koordinat yang pertama ke titik koordinat yang kedua ya dengan penggaris. Seret seperti itu. Kemudian garis yang kedua dari titik koordinat kedua ke titik koordinat ketiga. Lanjutkan ke titik koordinat keempat, terakhir kelima. Nah, seperti itu. Inilah diagram garis yang sudah kita buat. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Cara membuat diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis di buku tulis kalian. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar statistika dalam penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.